عليك يا خليل الله. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد bareng-bareng. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Tiga kali. أشهد أن لا وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jawab salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes Pak Ustadz, belum sarapan. Masih lemes Pak Ustadz, belum makan. Nanti abis ini kita makan ya. Jawab salam sekali lagi, mudah-mudahan yang jawab salam mudah-mudahan matinya husnul khotimah ya. Nanti di surga Pak, di surga itu ada babus salam, ada pintu keselamatan yang dijawab, yang bisa kebuka ketika kita membaca salam. Salam yang pertama adalah salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu sering kita baca di surat Yasin. Makanya ada Yasin Fadilah, baca salamun qaulan mir rabbir rahimnya itu lebih daripada tiga kali. Ada nanti salamun qaulam, ada salamun qaulan mir rabbir rahim, ada lagi salamun ada nuhin fil alamin. Siapa itu Pak Ustadz? Salamun atas Nuh, Nabi Nuh. Salamun ada Ilyasin, ada Nabi Ilyas. Salamun ada Musa wa Harun, ada nabinya ulul azmi. Salamun ala Ilyasin, ada Nabi Ilyas. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ada Ibrahim, dan Ibrahim dijulukin sebagai bapaknya para nabi ya. Yang terakhir kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kumpul pada pagi hari ini dalam rangka tasyakuran hitan dan hakikah Ananda Ibnu Fairuz bin Oddi Mu'alam. Mudah-mudahan Allah jadikan Ananda Ibnu Fairuz dijadikan oleh Allah anak yang soleh. Amin ya rabbal. Dan kita juga nih walaupun udah kelihatan tua Pak, kita ini juga anak Pak. Anak siapa? Anak dari orang tua kita. Apakah predikat soleh itu harus pantas kita sandang? Iya. Dan ibu-ibu yang soleha yang bawa anak juga berharap anaknya jadi yang soleh. Dan perkara menjadi soleh bukan hanya sekedar doa Robbi habli minas solihin. Perkara menjadi anak menjadi soleh bukan perkara Robbi kita doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan sekedar membaca doa, tapi kita orang tua punya kewajiban apa? Punya kewajiban mendidik dan memberikan contoh. Pak, kiai aja anaknya bisa jadi preman. Ya. Anak kiai bisa jadi preman. Apalagi anak preman juga bisa jadi kiai. Ada jamaah saya, Pak Ustadz, anak saya pondokin, mudah-mudahan pulang pondok jadi ustadz. Enggak semua anak yang mondok bisa jadi ustadz. Ini saya, ibu-ibu saya berdiri apa duduk Bu? Berdiri.
Bapak senang yang berdiri ya, pikir saya ibu-ibu doang senang. Kelihatan anak. Masya Allah. Duduk. Ini mohon maaf, ini bukan saya nggak hormat, emang Masya Allah. Emang pemimpin kita Pak Bu dikasih tempat duduk ternyata enak duduk di kursi ya, Masya Allah. Kalau udah di atas udah nggak mau turun, masalah cuma mimpin kita, Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama yang saya hormati, ini langsung ngaji aja. Ya, Sahibul Bait sekeluarga, Bapak Ondi Mualam, ya, sebagai orang tua kita di sini, ya. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, para kiai, para ajengan. Ini di depan saya ini adanya bolo Gusti Allah, Pak. Bukan karena Pak Ustadz Roni, demi Allah, bukan. Di sini bisa jadi ada bolonya Gusti Allah yang hatinya suci tapi nggak ketahuan, hatinya bersih tapi nggak kelihatan alim, Pak. Kalau kita kan mau jadi polisi tinggal beli pakaian polisi, rambutnya ABCD, abri bukan cepak doang bisa jadi polisi. Mau jadi ustadz tinggal pakai gamis, pakai sorban, pakai udeng-udeng dipanggil ustadz. Gampang. Tapi kita lupa, Pak. Kita kumpul di sini ibu-ibu juga kalau kita mau berpikir ada bolonya Gusti Allah. Siapa? Orang-orang yang hatinya ikhlas ketika menjalani kebaikan. Orang-orang yang ibadah nggak pengen kelihatan. Ya, orang-orang yang pengen ngaji tapi nggak kelihatan alim. Bisa jadi ada bolonya Gusti Allah yang nggak tahu. Dengan wasilah itu kita sama-sama ngaret ya, ngaos ilmu, mudah-mudahan Allah paringi kita sehat, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa penting, Pak? Setiap mengawali aktivitas mesti memberikan tawasul, memberikan doa. Bahkan hari ini ada orang-orang yang sengaja pengen memporak-porandakan NKRI harga mati, yang pengen menghancurkan dan meluluh lantahkan budaya Indonesia. Terakhir ya, ada yang bilang katanya wayang itu haram. Ya nggak apa-apa, masalah nggak pernah main wayang sih. Wayang itu tontonan orang dulu, Pak. Orang tua kita tuh populer banget, Pak, di tanah Jawa. Beneran, saking pinternya Sunan Kalijaga memasukkan budaya ilmu Islam ke dalam wayang, Pak. Cuman kita nggak ngerti, kita belajar di kulit, kita nggak paham hakikat wayang itu apa. Tiba-tiba bilang wayang itu haram. Sebenarnya yang haram bukan wayang, Pak. Yang haram itu kita sendiri, karena kita masih mengharamkan orang lain. Padahal Allah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Kenapa anak Adam kita sendiri mengharamkan orang lain? Ini ada firmannya, dalilnya, Pak. Ya, kenapa ini penting saya sampaikan? Supaya kita guyup, Pak. Kita ini Indonesia yang bineka tunggal ika. Dari dulu kita udah sering sama non muslim berhadapan. Bahkan di Jakarta ada gereja katedral, depannya masjid Istiqlal. Itu indah banget. Endah. Bapak mau nyari tempat ibadah selain di Indonesia nggak ada, Pak. Yang paling nyaman, yang paling tentrem, bisa tidur, bisa ngiler, bisa selonjoran, itu cuman ada di Indonesia. Ya coba deh Bapak ke Afghanistan, nggak bisa, Pak. Coba Bapak ke tempat-tempat lain, ke Suriah, nggak bisa. Yang mengajarkan hubul waton minal iman itu cuman Indonesia. Dan Indonesia jadi proyek percontohan. Nahdlatul Ulama didatangi ulama-ulama dunia, Pak. Bagaimana Indonesia yang beraneka suku, ragam budaya dan agama bisa tunduk dan patuh pada NKRI harga mati. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun. Ya. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita belajar hakikah, Pak. Hari ini kita belajar hitam. Pak Ustadz, kenapa mesti dihitan? Ini penting, Pak. Yang dihitan itu, yang diilangin itu kulupnya. Apa itu kulup, Pak Ustadz? Kulup itu kulit lebih di depan. Bukan hanya laki-laki yang dihitan, Pak Ustadz. Perempuan juga iya. Perempuan namanya khifat. Perempuan juga dihitan, Pak.
Beda hitannya laki-laki sama perempuan, Bu. Kalau perempuan hitannya nggak boleh kepanjangan dan juga nggak boleh kependekan. Kenapa Pak Ustadz? Kalau kepanjangan hilang nafsunya, kalau kependekan nafsu banget. Nah kira-kira nih ibu-ibu nih, yang depan lakinya romannya nggak ada ser-serannya sama sekali, bisa jadi motongnya kepanjang. Tapi bapak punya ibu, punya istri romannya nafsu banget Pak. Masya Allah, kita baru buka baju, langsung minta dikelok. Alhamdulillah. Dan di Arab gak dihitan Pak, makanya seksnya Arab. Mohon maaf, seksnya Arab itu luar biasa. Perempuannya gak dihitan. Ya, hitan itu bisa menetralisir nafsu seorang perempuan. Nah, untuk laki-laki kenapa hitan itu wajib? Padahal asal mulanya hitan itu hukumnya sunnah. Menjadi wajib karena dibenturkan dan dihadapkan dengan syariat. Orang yang pengen sholat, orang yang pengen ibadah kudu suci dari hadas dan najis. Ya, pahim tuh? Pahimna. Argentina. Singaparna, Palestina. Romannya serius amat ini ngaji. Pada diem-diem ya. Kenapa hitan menjadi wajib? Hitan menjadi wajib karena berbenturan dengan syariat. Jadi orang mesti dihitan. Nggak boleh anak kita yang belum dihitan duduknya di belakang saf sholat imam Pak. Nggak boleh. Karena dia memutus saf sholat. Karena ada najisnya. Tapi ketika anak kita sudah dihitan, boleh Pak Ustadz belakang imam sholatnya boleh jadi makmum, tapi nggak memutus saf sholat karena dia bersih daripada najis. Ya, ini penting. Makanya yang punya anak laki-laki dihitan. Ya. Apalagi namanya dihitan itu pertama itu menjaga kebersihan. Al fitratu khamsun, fitrah itu ada suci itu ada 5. Yang pertama adalah hitan. Ya. Hitan ini penting. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Ya, Bu, kalau udah 40 hari bulu itu dipotong, dicukur. Kenapa harus dicukur? Ini sunnah, penting supaya nggak datang penyakit, nggak gatel karena lembab. Bulu itu banyak kena air, nggak kena udara jadinya lembab. Kalau nggak dicukur, kalau nggak diberesin, kalau nggak dirapihin jadinya kumat gitu loh. Makanya Nabi pintar ngasih tahu. Ya, yang pertama hitan, yang kedua adalah menyukur bulu kemaluan. Yang ketiga memotong apa? Nih, memotong kuku. Kenapa mesti dipotong Pak Ustadz nih yang punya kuku panjang? Kalau nggak bisa jamin wudhunya sampai kepada air di dalam tangan ini, maka wudhunya tidak sah. Lah gimana sholatnya sah kalau wudhunya nggak sah? Gitu loh. Pak Ustadz tahu aja diterima nggak sholatnya? Urusan diterima, urusannya Gusti Allah. Kita punya kewajiban ikhtiar minimal wudhu kita sah. Apa sahnya? Masuknya air kepada seluruh anggota badan yang diwudhukan. Ini penting nih. Apalagi ibu-ibu yang suka yang tangannya panjang-panjang, yang suka manjangin yang pakai kutek, ya itu wudhu kalau nggak sanggup bersuci dengan benar maka kudu dipotong. Ya. Yang keempat, memotong kumis. Nah, gini yang memotong kumis nih, ya kayak saya nih, ya. Dan memelihara jenggot, memelihara jenggot adalah sunnah, ya. Memotong kumis, ya. Motong kumis supaya rapi gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir, ini mau sampai jam berapa ngajinya, Bu? Ini? Sampai sore, Masya Allah. Semalam saya ngisi di Sepatan, Pak, di perumahan Rajab Gardenia. Acaranya habis Isya, saya berangkat dari sini habis Asar bawa tim Marawis MT Ar-Rahman. Ini belum masuk upload YouTube saya. Paginya saya ceramah di sini belum sempat ngupload. Sampai di sana subhanallah Pak. Ya, kita beruntung nih Gereja Indah Serpong, demi Allah beruntung. Beruntung banget karena di sini kita punya banyak guru.
Ya Pak, ilmu fardu kifayah. Kalau satu gis ini nggak ada yang bisa, satu gis dosa semua. Maka beruntung di Gereja Indah Serpong ada ustadznya. Saya udah hitung di FKPM, Forum Komunikasi Masjid dan Mushola Gereja Indah Serpong. Ustadz di Gereja Indah Serpong sekarang nambah jadi 91 ustadz. Ya, alhamdulillah Pak. Ada guru-guru kita yang bisa mendawamkan ilmu kita. Ya, satu gis ini nggak ada yang bisa Quran, satu gis ini nggak ada yang bisa ilmu tajwid, satu gis dosa semua. Dibadalkan sama semua guru-guru kita, alhamdulillah. Makanya insya Allah ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Gereja Indah Serpong ini jauh daripada bala bencana penyakit virus. Ya. Mau nanti datang bapaknya corona Omicron. Nanti beneran. Nanti mau masuk Ramadan itu datang corona terbaru ya, namanya bapaknya corona Omicron. Iya. Nanti Omicron udah keluar Pak, udah. Ibunya corona udah keluar. Bapaknya keluar namanya Omicron. Nanti pas Idul Fitri kita nggak bisa pulang kampung karena datang omnya corona. Namanya Omikron. Bingung saya ini sama virus. Demen banget sama masjid, alhamdulillah. Demen banget sama umat Islam, demen banget, alhamdulillah. Ini saya mau saya mau ijazahin sholawat Pak. Kalau Bapak dawamin ini saya berani jamin, karena saya juga udah ngedawamin. Dari pertama corona sampai hari ini, walaupun tetangga kanan kiri rumah saya di Blok T itu kena corona, alhamdulillah saya satu keluarga gak kena corona, alhamdulillah. Di pengajian berikutnya di rumah Pak Adel udah saya dawamin, baca sholawat sifah. Tahu ya sholawatnya ya? Allahumma sholli ala sayyidina, ini originnya belum bisa ya, Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dibaca sebanyak anggota yang ada di rumah. Jadi kalau anak bapak anak pertama lahirnya tanggal 10 dibaca 10 kali. Anak yang kedua lahirnya tanggal 5 berarti ditambah 5 jadi 15. 15 kali. Bapak ibu berapa jumlah tanggal lahirnya? Ini yang ngajarin guru saya Pak. Ya, alhamdulillah. Ngaji jangan berhenti Pak. Ngaji terus sampai mati. Jangan udah nikah berhenti ngaji, jangan, lu pinter amat ya. Ngaji sampai mati, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kewajiban gak ngaji kalau udah mati ya Pak, penting. Apalagi sekarang ngaji gampang, gak bisa datang ke masjid, bisa lihat YouTube. Boleh Pak Ustadz ngaji lewat YouTube? Boleh, asal ibu dan bapak tetap harus punya guru yang bernasab dan berkasab kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah punya guru Pak, guru yang digugu dan ditiru. Digugu apanya? Ucapannya. Ditiru apa? Tingkah lakunya. Jangan sampai punya guru yang nggak bisa ngasih contoh yang terbaik. Dan yang yang lebih penting daripada itu semua adalah akhlak Bu. Sekarang tunjuk, saya mau tanya nih, yang pintar sekarang profesor, doktor apa Google? Google. Profesor nggak ada apa-apanya men. Yang Mbah Google tuh pintar banget. Ibu ngetik apa aja pasti keluar ada. Tapi yang nggak bisa diajarin Mbah Google cuma satu. Apa? Adab. Dan adab di atas ilmu. Bisa nggak Mbah Google ngasih contoh adab? Nggak bisa. Yang bisa ngasih contoh adalah innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang bisa ngasih contoh adab yang terbaik adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nabinya udah nggak ada Pak Ustadz. Iya, nabinya udah nggak ada. Belajar kita.
Nabinya udah meninggal, belajar sama sahabat, ketemu nggak sama sahabat? Enggak. Sama sahabat-sahabat udah meninggal, ketemu nggak sama tabiin? Enggak ketemu. Tabiin juga udah meninggal, tabiin juga udah meninggal. Kita nggak ketemu pada masanya Rasulullah, kita nggak ketemu pada masanya sahabat, kita nggak ketemu pada masanya tabiin, tapi kita ketemu pada masanya ulama. Ya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu generasi penerusnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecil Pak, tahu Habib Lutfi bin Yahya itu secara nasabnya sampai ke Fatimahuz Zahra. Kiai Agil Siros itu juga secara nasab sampai ke Fatimahuz Zahra. Artinya sampai keturunannya kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru keturunannya, baru nasabnya. Tapi kita juga kudu belajar apa Pak Ustadz? Belajar kasab apa? Ilmunya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yuk sama-sama jangan berhenti ngaji, jangan berhenti sholat, jangan pernah berhenti silaturahim. Ya, insya Allah Pak, corona mau omikron, mau abrikon, mau popkron, mau politron, banyak banget ini beneran ujung-ujungnya. Tapi jangan pernah meluntuhkan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Tapi kata Pak Ustadz nggak boleh takut, udah nggak usah pakai masker, jangan. Ikhtiar tetap harus. Tapi kalau udah ikhtiar juga Pak Ustadz tiba-tiba sakit, berarti alhamdulillah. Benar. Iya, harus benar. Kita ngucapin alhamdulillahnya pada saat dapat nikmat doangan, dapat duit 1 juta, alhamdulillah. Hilang duit, alhamdulillah. Masya Allah. Innalillahi. Dapat hadiah dari keluarga, dapat hadiah dari orang tua, alhamdulillah. Tapi dimusuhin sama keluarga, kita ngambek. Tuh, ya. Jadi ukuran mengucapin alhamdulillah kita mah cuma sampai pada menerima kenikmatan doang. Tapi ketika mendapatkan ketidakbaikan, mendapatkan keburukan, kitanya nggak bisa mengucapin alhamdulillah. Padahal apapun yang terjadi pada hidup kita Pak, baik dan buruknya itu adalah takdirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mau dikasih sakit, kulo tampi Gusti Allah. Mau dikasih miskin, kulo tampi Gusti Allah. Lah yang mau sakit siapa? Allah. Yang tahu hidup kita sekarang siapa Pak? Pernah nggak? Mohon maaf punten Pak, namanya siapa? Pak Edi pernah mesen nggak sama Allah buat lahir, buat jadi nama atas nama Pak Edi? Enggak. Bener nggak? Kita kan orang kita nih awalnya nggak ada, diadakan sama Allah yang Maha Ada dan akan kembali nggak ada. Kita mah nggak ada Pak. Jadi jangan pernah mengada-ngada. Kita nih nggak ada, kita nih makhluk halus. Coba yang dari tanah kembali kepada tanah. Coba deh mau ganteng-ganteng, mau keren-keren, ibu yang cantik-cantik begini nih. Ketika udah mati yang ngerubutin pertama apa? Cacing. Ya, bener nggak? Iya. Yang ngerubukin pertama semuanya adalah binatang-binatang yang ada di dalam tanah Bu. Keluarnya cacing, keluarnya gaang, keluarnya ulat, keluarnya banyak banget, tikus, curut, gak tahu aja. Ya, sabel, belatung. Jadi nggak ada yang bisa kita sombongin. Ya, ini kita mulai ngaji nih, mulai fadilah kita sampai hari ini cari guru Pak. Pesan saya cari guru. Karena kalau kita ibadah buat kepercayaan kita sendiri nggak sampai Pak. Kita mah sholat Allahu Akbar, tukang bakso lewat masih kedengeran tuh tukang bakso. Allahu Akbar, teng bakso ble. Ada tetangga ke rumah kita tok assalamualaikum, kita masih kedengeran, nggak busuk kita mah. Ya, jadi kita berdoa dan berharap kepada siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan kita menggantungkan harapan dan doa kepada beliau. Dan mudah-mudahan minimal
Kalau kita mengaku sebagai umatnya baginda dan diakui sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita semua bisa masuk surga. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Karena baginda Nabi sebelum mati Pak, yang paling diingat cuma satu. Pada saat malaikat Israel mau cabut nyawanya baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang diingat bukannya ahlihi, bukan, wasohbihi, bukan. Yang diingat bukan keluarganya, bukan sahabatnya, tapi yang diingat adalah ummati, ummati, ummati. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, wahai Jibril, saya mau dan ikhlas hari ini meninggal dan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, asal umatku, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Amin ya Rabbal. Tapi syaratnya Bu, ada syaratnya, kudus sholat. Ada Pak Ustadz yang gak sholat masuk surga? Anjingnya Ashabul Kahfi namanya kitbir, binatang haram. Tapi binatang yang pertama masuk surga anjing. Ada lagi cerita dan diriwayat kalau kita ngaji, ada seorang pelacur, ya, cuman gara-gara ngasih minum pakai sepatunya kepada anjing yang sedang kehausan, padahal si pelacurnya itu juga haus, itu menjadikan wasilahnya masuk surga. Jadi yang hari ini merasa alim, yang hari ini merasa hebat, jangan pernah sombong, karena di atas langit masih ada langit, di bawah bumi masih ada bumi. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikuatkan iman dan Islam kita sampai pada nanti maut kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat tangan kita, mudah-mudahan apapun yang kita niatkan dan kita dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamal karim wa 'azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna ya Allah, wa sallim dinana, wa sallim qulubana, wa sallim jasadana, wa sallim ruhana, wa sallim akhlaqana, wa sallim islamana, wa sallim imanana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, wa ja'alni min ahli taqwa ya Allah, wa ja'alni min ahli ta'ah ya Allah, wa ja'alni min ahli ibadah ya Allah, wa ja'alni min ahli zikir ya Allah, wa ja'alni min ibadikas sabirin, wa ja'alni min ibadikal mustaghfirin, wa ja'alni min ibadikas salihin wa salihah, wa ja'alni min ibadikal ghaniyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifatika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyidil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mewakili Sohibul Bait, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semua, dan mohon maaf apabila tempat penyambutan dan segala macamnya kurang berkenan. Kami dari atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih yang luar biasa, dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.